Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Amanda dari semester 3C. Di sini saya akan mereview jurnal online dari Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SMA dan Ibu Tanti Kirani Utami SMA dengan judul Model Penyelesaian Sengketa Pilkada Teori Perspektif Sistem Hukum di Indonesia. Model penyelesaian sengketa pilkada teori perspektif sistem hukum di Indonesia. Efektivitas penegakan hukum bergantung pada 3 aspek hukum, yaitu yang pertama struktur hukum, yang kedua substansi hukum, dan yang ketiga budaya hukum. Substansi hukum merupakan tentang sarana legislatif, struktur hukum adalah tentang penegak hukum, dan budaya hukum adalah tentang hukum yang hidup yang dianut oleh masyarakat. Fenomena pilkada serentak merupakan salah satu sarana kedaulatan rakyat sebagai salah satu karakteristik negara yang menerapkan sistem demokrasi lokal dalam pemerintahan daerah. Latar belakang penyelenggaraan pemilu serentak di Indonesia. Latar belakang sejarah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, kebijakan demokrasi lokal di Indonesia melalui pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang sebelumnya dipilih secara tidak langsung melalui mekanisme pemilihan yang ditetapkan oleh parlemen DPRD yang hasilnya dinilai tidak demokratis oleh kecenderungan politik perdagangan kuda atau tawar-menawar yang menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap proses tersebut. Akibatnya, pemerintah menerapkan kebijakan dalam penyelenggaraan demokrasi langsung melalui pemilihan kepala daerah untuk memilih kepala daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Sebelum 2005, pemilihan langsung diselenggarakan secara tidak serentak sehingga menimbulkan berbagai keuntungan yang dapat mengganggu transisi lokal proses demokrasi di Indonesia sementara itu. Berdasarkan kondisi ekonomi saat itu, pemerintah melakukan evaluasi pemilihan langsung dan menentukan kebijakan pemilihan langsung serentak dalam 2 tahap, yaitu tahap 1 tahun 2005, tahap 1 langsung simulatan pemilu telah dilaksanakan dan tahap 2 telah dilaksanakan pada tahun 2017. Permasalahan dalam menentukan posisi politik melalui pemilu serentak seperti yang dijelaskan pada pembahasan di atas sejalan dengan Undang-Undang 1945 Pasal 18 Ayat 4 yang menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota sebagai masing-masing kepala pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota secara demokratis. Putuskan posisi kepala daerah, pilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sekaligus dalam konteks teoritis demokrasi lokal sangat erat kaitannya dengan desentralisasi kekuasaan. Desentralisasi kekuasaan pada dasarnya dilaksanakan berdasarkan otonomi di tingkat lokal untuk mengelola rumah tangga, sedangkan rekrutmen politik adalah proses pemutusan politik posisi di suatu negara untuk memungkinkan sistem politik yang baik untuk memberikan layanan dan perlindungan masyarakat. Sekian review materi dari saya. Assalamualaikum.